swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. Halo, selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang Mustang Airsoft Gun dan juga teman-temannya. Di video kali ini gua lagi WFH lagi karena memang katanya nih di luar sana virus Omicron lagi naik lagi coy. Makanya di kantor gua lagi dilakukan kembali WFH. Jadi menurut informasi yang berseliweran di medsos, memang virus Omicron ini sekitar 3.000-an per hari yang ada di DKI. Jadi itu jumlah yang sangat besar. Jadi buat teman-teman yang masih beraktivitas di luar sana ataupun perlu keluar sana, perlu harus dijaga dengan ketat prokesnya coy. Jadi nggak perlu lu keluar rumah kalau nggak penting-penting amat, ya tahan-tahan dulu lah begitu. Di video kali ini gue ingin membahas tentang alat rekam atau kamera yang biasa gue gunakan untuk membuat video pada saat sukir gitu kan. Mungkin teman-teman ada yang mempunyai keinginan untuk melakukan hal serupa, tapi masih bingung nih apa aja sih yang dipakai buat kita bisa memberikan suguhan atau tayangan buat teman-teman di channel YouTube agar enak tuh lihat kegiatan kita pada saat sukir gitu. Tapi sebelumnya mari kita lihat bumper dari SG dulu. Oke teman-teman, jadi awalnya memang dari dulu sebelum gue main suka sukir atau kegiatan airsoft gun, dulu gue suka main sepeda gitu kan, sepeda gunung. Gue juga selalu mendokumentasikan baik itu video ataupun foto kegiatan olahraga gue tuh coy. Ya kan, emang basicnya gue suka main kamera gitu dari dulu. Jadi apa salahnya kalau gue di luar kerjaan ya gue videokan aja tuh kegiatan gue. Nah, terlebih ketika gue ikut kegiatan skirmish ataupun airsoft gun, gue itu melihat salah satu bukan idola ya, YouTuber yang memang gue ikutin, YouTuber airsoft yang main gue itu yaitu Novritz, di mana dia melakukan kegiatan sukir dan dia dokumentasikannya dengan baik coy. Jadi kita enak ngikutinnya, sehingga ya kenapa enak, karena dia pertama dia ngasih beberapa sudut angle pada saat dia sukir gitu kan, dari mulai di bagian kepalanya, di bagian pundaknya, di bagian rifle-nya. Jadi nontonnya pun kita bisa nikmat kayak kita lihat atau nonton game di YouTube lah. Dan dia juga tahu banget bagaimana caranya editing cut-to-cut-nya sehingga yang nonton pun nggak pusing. Kadang kan orang asal rekam, dia nggak tahu kapan dia harus rekam, kapan dia nggak harus rekam, kapan dia harus tayangnya atau enggak, itu kadang-kadang ditaruh aja tuh. Jadi nontonnya juga bosenin dan ya banyak goyang-goyang, akhirnya malah di skip karena pusing nontonnya. Nah, ini gue coba breakdown apa yang pernah gue pakai di gears gue pada saat kita sukir gitu. Yang pertama, gua dulu pernah pakai namanya Runcam. Seperti ini Runcam, biar ku jelaskan. Kamera Runcam dulu ini adalah salah satu kamera action untuk kegiatan outdoor. Jadi kamera ini gue beli untuk ditaruh di bagian front wrist dari airsoft. Sebelumnya itu gue agak susah mencari di mana yang menjual mounting dari kamera tersebut yang pas ditaruh di bagian front wrist pada airsoft. Ternyata setelah gue cari-cari di Facebook, ada teman kita bernama Abu Nara atau Abu Ibrahim. Beliau berdomisili di Bekasi. Dia sudah memproduksi mounting untuk kamera ini. Kebetulan dia juga pakai kamera ini, jadi langsung gue hubungi. Seperti apa bentuknya mounting tersebut, kita lihat. Nah, berikut adalah penampakan dari mounting dari Runcam 2. Kita lihat bagian atasnya, di sini sudah diberi lubang untuk bagian on dan off. Kemudian belakangnya sudah dilubangi untuk pemasangan kabel untuk ke baterai. Depannya tentunya lubangnya.
dan bagian bawahnya sudah dikondisikan untuk bisa ke adapter ke bagian wristnya. Nah, ini kameranya. Bagaimana cara memasukkannya? Kita tinggal masukin aja. Nah, jadi bagian untuk rekam audio juga tidak tertutup, bagian untuk menyalakan juga tidak tertutup, kiri kanan sama, bawahnya menggunakan kunci L. Nah, itu adalah alat rekam yang biasa gue pasang pada unit gue, pada bagian handguard. Itu gue taruh menghadap ke arah flash hider, searah dengan arah flash hider. Jadi kalau kita tembak, itu kelihatan dengan jelas tuh larinya peluru dan kenanya target yang kita tembak. Sebenarnya untuk memperjelas aja arah tembakan. Sebenarnya gue juga pakai kan namanya action cam yang ada di kepala tuh, seperti GoPro atau kayak sekarang gue pakai action cam. Itu kalau di crop mendekati arah flash hider atau arah tembakan memang agak pecah. Jadi fungsinya dari run cam atau kamera yang ada di handguard itu untuk memperjelas arah tembakan aja dan target yang kita tembak. Jadi penontonnya juga enak. Lalu yang untuk di kepala itu gue pakai kamera action cam seperti ini. Ini gue pakai DJI Osmo. Sebelumnya gue pakai GoPro Hero. GoPro 6 kalau nggak salah. Jadi penting juga kita memiliki alat rekam seperti GoPro yang sudah mempunyai stabilizer, coy. Jadi misalnya action cam yang mungkin low budget atau yang harganya mungkin di bawah dari harga-harga brand terkenal, itu kan nggak punya alat stabilizer di body kameranya, sehingga kalau kita bawa lari pun itu goyangnya parah, coy. Kalau goyangnya parah, biasanya jadi nontonnya pusing. Nah, beberapa brand terkenal seperti GoPro ataupun DJI Osmo Action ini sudah punya alat stabilizer di body dari kameranya. Jadi ya cukup enak kalau kita bawa lari pun dia shaking-nya tuh, goyangannya tuh nggak terlalu parah, coy. Jadi untuk mengikuti si operator ataupun si content creator itu lari itu masih enak disaksikan. Begitu, itu fungsinya kita memiliki kamera action yang mempunyai stabilizer, coy. Nah, ada juga sekarang ini yang memang bukan sekarang ini, dulu pun gue mau menggunakan 3 kamera. Pertama di kepala, ya kan, itu action cam, GoPro. Lalu yang di depan itu menggunakan run cam yang mengarah ke target atau ke sarangan flash hider. Satu lagi gue menggunakan namanya kamera kontur. Kamera yang suka dipakai di helmnya militer tuh, yang bentuknya seperti ini. Nah, kayak gitu. Itu gue taruh di bagian rail atau di handguard menghadap ke arah gue, coy. Jadi gambar seperti ini nih. Nah, jadi view-nya itu ada 3. View secara luas dari kepala gue, dari helm gue. Lalu view yang detail untuk mengarah ke musuh itu adalah dari run cam gue, arah tembakan, dan view secara luas menghadap ke muka gue dan setengah badan gue lah. Jadi memperlihatkan gerakan-gerakan kita atau mimik-mimik kita pada saat sukir. Itu bisa kita tayangkan di di channel YouTube kita lah. Jadi orang nonton pun juga merasakan pada saat kita sukir lah, minimal lah ya. Nah, karena dulu itu belum ada namanya unpack khusus untuk menyimpan kamera. Jadi unpack teman-teman tahu nih, seperti yang di gambar ini. Itu kan biasanya isinya tuh laser ataupun flashlight itu kan. Nah, sekarang ini
bukan sekarang ini, beberapa tahun yang lalu unpack itu bisa dirubah untuk menaruh kamera action, baik itu menghadap ke depan, ke arah target ataupun ke arah si operatornya. Jadi bentuknya unpack yang ditaruh di atas handguard, tapi itu isinya run cam atau isinya kamera. Jadi seolah-olah itu sebuah alat unpack gitu sih. Jadi bagus, estetisnya tuh dapet lah kalau ditaruh di unit. Kalau dulu kan gua jadi kayak numpuk di handguard tuh ada laser atau ada flashlight, sudah ada kamera menghadap ke gua, ada kamera ke arah depan. Jadi depannya itu penuh, berat, nggak asik aja, nggak estetis lah kalau kata anak sekarang. Tapi kalau sudah pakai alat itu unpack for dual cam, itu udah cakep dah. Kayak gini nih contoh videonya. Nah, seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir menurut gua adalah setelah itu semua direkam, ya kan, kita jangan lupa membuat urutannya ataupun narasinya, ya kan. Ya kadang kalau malas, kadang-kadang ya udahlah disatuin lalu ditayangin. Nah, menurut gua kalau kita sedikit tambahin narasi aja di video kita, jadi nggak cuma lari-lari, nggak cuma bunyi tembakan, itu juga cukup enak buat orang mengikuti. Misalnya ketika lu lagi jalan gitu kan, sebelum ketemu musuh, lu menjelaskan keberadaan lu di mana, lu lagi main sama siapa gitu kan. Lalu ketika ada sukir, ketika ada baku tembak, lu juga bisa jelaskan gitu kan. Jadi pada saat live actionnya, lu nggak perlu banyak ngomong, jadi lu tinggal tambahin narasi pada saat editing, coy. Nah begitu. Editingnya pun juga jangan terlalu cut lah. Jadi bagian-bagian yang sekiranya nggak enak dilihat atau nggak enak disuguhkan itu dibuang aja. Antara kamera satu dan kamera lainnya itu cut-cutnya harus pas lah. Jadi jangan mental-mentalan. Jadi menjelaskannya pun menjelaskan video itu yang lu buat itu pun juga pas gitu, coy. Itu sih yang gue ambil dari pengalaman gue ngikutin channel YouTube-nya Sinofridge. Jadi selama ini sampai sekarang pun gue masih mengikuti. Buat gue salah satu YouTuber airsoft yang enak diikutin, nonton buat sukirnya itu adalah dia. Gitu aja. Jadi buat temen-temen yang mau mencoba untuk melakukan kegiatan sukir dengan mendokumentasikan videonya, bisa dengan gears yang pernah gue pakai atau pernah gue lakukan lah minimal. Untuk masalah editing, teknis editing, ya itu ntar lain pembahasan. Nah video ini hanya membahas tentang penggunaan gear kamera pada saat kita mau sukir baik di helm kita ataupun di rifle kita. Begitu, sampai jumpa di video escape berikutnya.